Ini ada yang unik ini. Saya sebelum mengajar ini, saya mimpi bertemu dengan Gus Dur. Lalu saya bacakan isi kitabnya dalam mimpi. Ya. Dan beliau kemudian tertawa. Gitu ya. Mari kita baca. Kitab pertama yang akan kita bahas, saya akan memulai dari kitab lokal dulu, dari wilayah kita. Dan ini kitabnya lokal tapi rasanya rasa internasional. Dan tidak kalah dengan kitab-kitab para ulama yang lain. Bahkan saya bisa mengatakan kitab ini sangat istimewa. Sangat istimewa karena dikarang oleh seorang tokoh besar di Indonesia yang memiliki sanad di hampir semua turunan kitab-kitab hadis. Dan sanadnya pun dicantumkan dalam kitab beliau untuk menunjukkan bahwa apa yang beliau tuliskan dan beliau karang itu bukan sekedar dari pendapat pribadi, tapi dari petunjuk-petunjuk Nabi SAW. Keistimewaan kedua, kitab ini berisi tentang petunjuk bagi para pengajar dan para pembelajar, tapi isinya dibandingkan dengan kitab-kitab yang lain, bahkan kitab ulama-ulama internasional yang di luar, itu umumnya kitab-kitab di luar hanya membahas tentang 1-2 hadis, kemudian turunannya dijelaskan dengan pendapat-pendapat. Tapi kitab ini sangat menarik karena hampir 85% isinya justru hadis-hadis Nabi SAW. Jadi hanya sedikit kalimat-kalimat keterangannya saja, menerangkan A turun hadis, menerangkan B turun hadis, dan seterusnya. Kitab ini bernama Adabul Alim wal Muta'allim, dikarang oleh Syekh Muhammad Hashim bin Ash'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, tanggal 31 Januari tahun 1926. Alhamdulillah, Allah perkenankan kami untuk mendapati amanah seluruh kitab beliau yang pernah beliau tuliskan. Ini ada 19 kitab dan masih orisinil dalam bahasa Arab. Nanti insya Allah kita akan bahas turunan kitab-kitabnya sehingga kita bisa mengetahui ide-ide, pemikiran-pemikiran beliau seperti apa sesungguhnya ajaran-ajaran yang pernah kemudian beliau tuliskan menjadi satu kitab-kitab panduan, bahkan 19 kitab. Di sini nanti ada persoalan terkait dengan adab menuntut ilmu, ada adab untuk mengajar, ada kemudian juga tuntunan pembahasan tentang akidah, bahkan persoalan-persoalan di wilayah Jawa dan Nusantara, dan turunan-turunan lain termasuk kitab tuntunan bagaimana mencintai Nabi SAW. Nanti kitab keempatnya ada kitab namanya An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin. InsyaAllah kita akan bahas kitab pertama karena ini kitab yang terkait dengan pembahasan di pertemuan yang lalu. Nanti saya akan padukan dengan kitab ulama-ulama lain sehingga terjadi komparasi. Misal, hari ini saya bawa kitab Syekh Muhammad Hashim bin Ash'ari. Nanti pertemuan berikutnya saya akan tunjukkan dan bandingkan dengan Syekh atau kitabnya Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi, pengarang kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, pengarang kitab Riyadus Shalihin. Beliau punya kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Nanti kita akan tunjukkan ini seperti ini, ini seperti ini, ini seperti ini. Ya. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semua sehingga terdapat kemudahan dalam bahasannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita lewat apa yang akan kita pelajari ini insyaallah. Ini ada yang unik ini. Saya sebelum mengajar ini, saya mimpi bertemu dengan Gus Dur. Lalu saya bacakan isi kitabnya dalam mimpi. Ya. Dan beliau kemudian tertawa. Gitu ya. Mari kita baca.